Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih pada Waalaikumsalam warahmatullahi partner saya, rekan kami, sahabat, sekaligus anak Pak Zul yang selalu setia mendampingi, menemani dalam mengampu mata pelajaran yang saya ajarkan. Hari ini, today we talk about the business law, atau kita hari ini akan bicara tentang business law. Tapi sebelumnya, semoga para mahasiswa, Mas Zul, Pak Zul, dan keluarga khususnya sehat walafiat dan dijauhkan dari COVID. Walaupun Pak Zul sudah vaksin, tapi mungkin Bu Zul belum ya, Pak Zul? Belum Bapak, belum Bapak. Ikut yang umum ya? Iya, kayaknya Pak ikut semua umum. Karena di sekolah pun juga belum Saya ada info tadi Pak. ikut gagal di besok lagi. Oh itu Pak, tensi darah nih Pak. Iya. Tensi darah. Gak apa-apa, udah nunggu lama gagal. Tapi ya harus diterima. Baik para mahasiswa, kita bicara tentang hukum bisnis. Dua konsep yang disandingkan kemudian menuai apa yang disebut dengan business law. Yang pertama adalah aspek hukum, ya, bicara tentang hukum. What is law? What is hukum? Kemudian bisnis, ya, bisnis itu apa? Apa itu bisnis? Kemudian hukum bisnis. Kenapa ada bisnis harus dihukum? Kenapa hukum harus mengatur bisnis? Etc. dan sebagainya. Yang kita lihat bahwa manusia itu saya, Anda, semuanya itu selalu always itu punya kepentingan. Anda dari di sini kepentingannya Anda untuk mengejar nilai, memperoleh nilai, untuk kalau untuk pandai, untuk pinter itu saya ragu, gitu ya. Saya ragu karena pertama bahwa model pembelajaran ini belum ada evaluasi tentang efektivitas dan bagaimana capaian-capaian pembelajaran optimalistiknya itu belum ada ujinya. Walaupun sudah banyak sekali, ada yang mengatakan bagus lebih, ada yang mengatakan kurang, orang tua mengatakan tidak bisa dan sebagainya. Itu karena sama-sama kita belum mengujinya. Tetapi manusia selalu punya kepentingan apapun. Saya punya kepentingan karena ada tanggung jawab. Pak Zul punya kepentingan karena juga tanggung jawab. Tentu saja kepentingannya juga agar memperoleh insentif gaji sebagai pegawai negeri, dan itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab moralnya dan sebagainya. Kepentingannya ke sana. Anda juga begitu, mencari nilai, kalau bisa menjadi lebih pandai, IP-nya tinggi dan sebagainya itu punya kepentingan. Tetapi di dalam mewujudkan kepentingan ada dua hal. Yang pertama harmonisasi, lancar, baik. Yang kedua konflik. Ya, ini yang kemudian sekali lagi banyak hal yang kita jumpai di dalam masyarakat, bahwa di dalam mewujudkan kepentingan itu banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. For example, ya, sebagai contoh, Anda, Pak Zul, saya itu mestinya jam sekian itu tidur enak, itu apalagi pakai AC itu ya, atau pakai yang dingin-dingin itu, kemudian sambil dengerin musik gitu. Itu mestinya. Tetapi ada konflik minimal individual, konflik batin. Ya, salah satu konflik batin yang saya lihat adalah Anda kuliah itu dengan foto, tidak dengan orangnya. Kalau Pak Zul tadi sudah non-sewu, tidak bisa karena sinyalnya. Tapi saya nggak yakin semuanya itu yang 40 berapa tadi, hadirnya 39, 2 dosen, yang ini ada 40. Ya.
ini hampir sebagian besar pakai foto. Yang saya lihat Wafik Azizah misalnya fotonya kayak apa. Tadi dalam 3 mata kuliah on cam sendirian Bapak. Mahasiswanya off semua. Ya itu, ini perlu sekali lagi tolong mahasiswa diperhatikan kalau Pak Zul dan saya mengajar seperti ini hadir itu jangan pakai foto. Anda kemudian nyanyi-nyanyi di depan, tapi tetap ada di sini. Dengar enggak atau tidak mendengarkan, atau mendengar itu whatever will be, kita enggak tahu apa yang terjadi itu. Nah, itu kan bagi saya itu unfair. Jadi kalau Pak Zul mengajar fisik, ya. Kalau modelnya seperti ini, saya dengan Pak Zul ahlinya itu buat MOS, ya, massive open online course itu selesai. Absen sendiri mau tahu atau enggak, mau berinteraksi enggak. Gitu ya Mas Yul, pakai mouse bisa ya kita ya? Bisa Pak, di UNED bisa restricted juga Pak. Jadi kalau kita belum ngeklik tugas topik sebelumnya, enggak bisa masuk ke berikutnya. Dan semua terekam Bapak. Ya, makanya kalau kita pakai mouse itu kan masa bodoh gitu. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu. Jadi minusnya hilang. Ya, jadi mohon mahasiswa ya, tolong mahasiswa siapa aja itu mahasiswa, jangan pasang foto aja, ya. Mari kita hadir. Pak Zul itu anaknya kecil-kecil itu lebih baik mengajar dengan MOS, kemudian berkumpul dengan anak-anaknya itu atau tidur bersama putranya selesai. Tapi kan tidak beliaunya. Gitu. Jadi Anda tolong yang pakai foto. Nanti Pak Zul nanti akan mencatat semua. Yang kalau pakai foto semua berarti dikurangi nilainya misalnya. Karena tendingnya itu is not serious. Nah ketika Anda mewujudkan kepentingan itu konflik, silahkan Anda yang masih pakai foto segera untuk bergabung dengan saya walaupun sebentar. Itu dengan Pak Zul itu dengan tidak foto ya. Orangnya kelihatan, saya masih kelihatan ini kan, Anda masih lihat saya. Itu. Nah, siapa saja yang bisa untuk bergabung dengan kita semua, ya. Kemudian ketika kita mewujudkan kepentingan kita, kemudian muncul konflik, maka konflik itu ada dua. Pertama, konflik sebagai tujuan atau kan konflik sebagai alat untuk harmonisasi. Kalau konflik sebagai tujuan, itu nanti akan terjadi konflik terus. Dan karena itu, kalau untuk harmonisasi, itu konflik sekedar tools, instrumen untuk tetap kemudian berbaik-baik. Itu secara teoritik. Kemudian kalau konflik itu berlangsung baik untuk harmonisasi ataupun untuk tujuan, maka harus ada yang mendamaikan. Siapa yang mendamaikan itu? Ada kaidah, ada nilai. Itu yang mendamaikan. Ya, kemudian kaidah atau nilai itu pada aspek legal itu yang nanti disebut hukum. Nilai yang pada aspek legal itu nanti disebut hukum. Jadi ketika kita ada konflik, masyarakat ada konflik, maka harus dipecahkan, maka harus dimediasi agar tidak terjadi konflik. Ya, kemudian Mbak Ica Karisma dan sebagainya masih foto. Tolong nanti yang foto-foto akan saya screen dari sini. Yang foto-foto itu nanti akan nanti akan saya lihat siapa saja yang masih foto. Pak Zul sudah bergerak itu dengan segala keterbatasan beliaunya bergerak. Ya. Yang lain belum. Jadi ketika harus didamaikan, harus diberikan solusi, maka instrumen alat yang dipakai itu adalah kaidah atau nilai atau norma atau etika. Itu kalau ada etika bisnis itu adalah salah satu code of conduct
itu adalah hukum yang dalam arti tidak tidak tertulis, hukum yang masih di dalam aspek-aspek moral. Nah, kaidah atau nilai atau nanti pada aspek formal itu disebut nanti hukum. Apa yang menyelesaikan jika dimediasi dengan misalnya musyawarah, mufakat, misalnya dengan kaidah-kaidah gotong royong tidak bisa. Maka kaidah yang bisa menyelesaikan itu adalah kaidah atau nilai hukum yang berwujud hukum positif. Nah ini akan apakah nanti misalnya saya dengan Tasya itu konflik habis-habisan, nggak bisa memediasi, maka ya sudah ceraikan secara hukum. Maka nanti pengadilan yang akan memutuskan apakah saya yang salah atau Tasya yang salah. Hukum lah nanti di sana. Sama seperti sekarang ada konflik yang muncul di Partai Demokrat gitu. Itu nanti apakah penyelesaiannya seperti apa? Apakah Kemenkumham itu Yasona Lawli itu akan mengeluarkan aturan bahwa KLB itu sah? Kalau itu sah, maka tentu Pak Demokratnya pakai AHY itu pasti akan mengajukan gugatan ke Yasona Lawli, ke Kemenkumham. Nah, kalau itu gugatan itu didaftarkan, maka itu didaftarkan di pengadilan. Itu sudah menjadi ranah hukum. Kalau sekarang itu masih ranah administratif. Jadi sudah didaftarkan KLB, anggotanya, ketuanya sudah didaftarkan, itu administratif. Jika diterima secara administratif oleh Yasona, oleh Kemenkumham, itu adalah persoalan administrasi negara. Selesai. Dia tidak bisa menyelesaikan konflik itu. Lalu konflik diselesaikan di mana? Ya di pengadilan. Apa instrumennya? Hukum. Tidak lagi bisa ada yang lain. Kaidahnya apa? Hukum. Nilainya apa? Hukum. Moralitasnya apa? Hukum. Itu yang disebut kalau kita mau memecahkan konflik. Nah, kemudian kenapa hukum diperlukan di masyarakat? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita hidup sendiri di alam sana, gitu ya, misalnya di hutan Amazon, itu nggak perlu hukum. Karena kita dengan binatang aja. Hukumnya apa? Hukum alam. Bukan hukum positif atau hukum tertulis. Kalau misalnya kita hidup di mana lagi, di benua Arktik, di Antartika sana, di kutub selatan, kita nggak perlu hukum karena nggak ada konflik. Karena kita hanya hidup sendiri di sana. Paling dengan penguin ya hidupnya ya Mas Julia. Paling dengan burung penguin itu hidupnya di sana. Nggak ada konflik kita. Tetapi ketika kita hidup tidak dalam kesendirian, we live not lonely. Ya, kita hidup tidak dalam kesendirian. Kita dengan banyak orang pasti bisa dipastikan ada konflik. Satu keluarga, satu rahim aja, kalau anaknya banyak aja bisa konflik. Konflik yang paling rendah itu adalah diam sama diam. Konflik yang terbuka paling keras adalah perang. Jadi kalau Anda padu habis-habisan atau bertengkar habis-habisan dengan kakak, dengan adik, itu konflik. Ya, kemudian dimediasi. Kalau nggak terima bahwa misalnya Wafik terima warisan dari orang tuanya 2 hektar, digugat oleh kakaknya, nggak bisa Wafik itu, Azizah itu nggak bisa, itu dapat 2 hektar. Kenapa? Dia perempuan. Dia mestinya 1/3, bukan 2/3. Si kakaknya begitu. Makin kaya kalau warisan banyak itu pasti berkelahi. Tapi kalau nggak ada warisan nggak berkelahi. Itu kalau warisannya banyak berkelahi, apalagi nggak adil. Itu digugat sampai bahkan itu ada orang tua digugat karena warisannya tidak diberikan ke dia, atau ada ibu-ibu yang digugat itu sampai ke pengadilan, dimediasi sampai polisi dan sebagainya, nggak jalan, ya akhirnya ke pengadilan gitu. Jadi kita tidak bisa tidak
artinya tidak pernah, never, kita selalu always ada konflik. Baik pada tingkat paling rendah ataupun konflik terbuka pada tingkat. Nah, kenapa? Karena kita tidak hidup sendiri, yang pertama itu. Sehingga perlu hukum. Harus hidup bersama dalam satu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Bayangkan saya punya tujuan sendiri, Pak Zul punya sendiri, Wafik punya sendiri, Ica, Karisma, Dewi punya sendiri, nggak diatur. Tasya punya sendiri, nggak diatur. Apa yang terjadi? Solo karir, masing-masing tujuannya harus diwujudkan, harus mengikut sana kemari. Nggak bisa. Makanya harus diorganisasi. Ada RT, ada RW, ada dukuh, ada dusun, kemudian ada kelurahan, itu diorganisasi. Tujuannya apa? Sampai pada negara. Negara Indonesia tujuannya apa? Masyarakat adil dan makmur, seperti di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sekalipun itu sudah selalu beramandemen sampai 4 kali. Itu tujuan negara ini adalah pertama mensejahterakan masyarakat, yang kedua ikut ketertiban dunia, ikut terlibat dalam menertibkan ketertiban dunia dan sebagainya. Itu dibaca gitu ya di sana tujuannya. Dan itu harus diorganisasi. Diorganisasi paling tinggi oleh negara. Kalau di dunia organisasinya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, diorganisasi di sana. Nah, di masyarakat Anda, di tempat desa kita diatur oleh organisasi, baik itu RT, RW, itu dusun, dan itu adalah dirumuskan ya, agar tujuannya itu menjadi tujuan bersama, tidak tujuan individual atau personal, karena kita hidup dalam ruang lingkup yang satu sama lain itu tidak sama. Kemudian diperlukan norma untuk mengatur tercapai tujuan tersebut. Itu lagi diperlukan norma, diperlukan nilai, diperlukan kaidah. Nah, pada titik tertentu yaitu hukum nanti. Siapa yang tidak membayar iuran di RW ya dikucilkan. Siapa yang tidak membayar iuran di PE itu kucilkan. Siapa yang enggak ikut arisan di PE ya dia merasa sendiri. Tanya Pak Zul itu. Gitu ya. Walaupun memberatkan bagi dosen muda, tidak kecil arisannya gitu. Tapi itu aturan, itu adalah norma. Itulah hukum tidak tertulis agar tujuan bersama dari PE itu tercapai. Apa itu kebersamaan? Itu oleh karena itu lalu perlu hukum. Nah, masyarakat juga sama seperti itu. Baik, saudara. Kemudian atau norma, kaidah sosial atau apa tadi, nilai yang mengatur kita adalah peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Saya mau tanya Pak Zul coba. Ya, saya mau tanya Pak Zul itu sebagai rekan. Kalau saya pipis di pojokan ruangan itu, pojokan ruangan dosen PE di dalam itu saya pipis itu melanggar hukum enggak? Enggak ada. Tidak ada. Dari Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman dilarang bagimu kencing di pojokan ruang dosen. Enggak ada itu ayatnya. Undang-undang dasar juga enggak ada. Undang-undang juga enggak ada. Bawahnya undang-undang adalah Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga enggak ada. Bawahnya Perpu itu Perpres, peraturan presiden, enggak ada. Sampai pada Perek, peraturan rektor kita enggak ada. Di sana enggak ada dilarang mahasiswa atau kencing di dalam, enggak ada. Tapi kalau Anda melakukan itu Anda melanggar atau dianggap atau dinilai itu Anda melanggar pedoman atau peraturan hidup bagaimana harus bertingkah laku. Itu. Ya, yaitu tadi norma, nilai, kaidah. Ya,
Nggak ada. Jadi misalnya, dan itu nanti norma kaidah itu sifatnya relatif. Kalau hukum itu nanti sifatnya absolut. Kalau kaidah atau norma itu sifatnya mengikat ke dalam, tapi tidak mengikat keluar. Tapi kalau hukum itu mengikat ke dalam dan mengikat keluar. Hukum misalnya mengikat ke dalam atau keluar. Misalnya, Saudara Tasya, karena yang di sini kelihatan Tasya aja, jangan pergi Tasya, karena yang kelihatan Anda ya. Saudara Tasya, gitu. Anda pernah membaca Undang-Undang Lalu Lintas? Undang-Undang Lalu Lintas itu undang-undang nomor berapa, tahun berapa, ada berapa pasal, gitu? Enggak kan? Enggak tahu buka. Tapi ketika Anda ada lampu merah, di sana ada polisi, Anda langsung lurus, itu Anda akan dicegat. Ya, walaupun Anda tidak tahu tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Negara atau kita semua nggak tahu, nggak mereka pemerintah, negara, polisi nggak mau tahu bahwa Anda itu tidak tahu hukum. Tapi itu mengikat Anda. Tidak bisa lalu, wah Pak, saya mohon maaf Pak, saya tidak tahu kalau ada lampu merah boleh jalan. Loh, Anda melanggar Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, pasal 22 misalnya. Ya, Anda maka dikenakan kalau tidak maksimal 250 kalau melanggar. Kalau tidak pakai helm maksimal 500 misalnya dan sebagainya. Kalau tidak pakai SIM 200. Kalau 3 kali dilanggar kayak itu ada catatan SIM Anda dicabut. Itu ada semua. Walaupun kita nggak tahu. Saya yakin sebagian besar dosen PE dan saya termasuk saya atau apa itu jarang membaca undang-undang. Tapi kita harus kita kalau ada apa-apa pelanggaran lalu lintas itu pasti pakai hukum undang-undang itu, Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Itu kita kena walaupun kita nggak tahu. Itu namanya mengikat ke dalam maupun mengikat keluar. Nah, norma itu, aturan itu hanya mengikat ke dalam. Misalnya tadi saya pipis itu. Orang lain paling nggak ada yang memberi sanksi. Tapi dosen-dosen PE ketika Pujo pipis ning kono itu pasti yang pertama Pak Pujo itu bukan tempat untuk pipis gitu. Itu teguran itu karena normanya kita ndak ke sana. Sama dengan misalnya karena relatif sama dengan orang pacaran itulah. Di luar negeri itu sama pacarnya gandengan di pinggir jalan sambil ciuman tidak masalah. Tapi kalau Anda Tasya misalnya dengan pacaran di Jalan Kalimantan, gandengan, kemudian ciuman bubar itu, Jember, itu di medsos itu mesti nggak karuan, wah banyak sekali. Itu. Tapi di Amerika nggak apa-apa. Hukum itu sekali lagi sama juga absolut di dalam, tapi tidak untuk keluar. Keluar dalam arti di luar negeri itu berbeda karena jurisprudensinya berbeda, tempat terjadinya lokus itu berbeda. Nah, ini kemudian kalau di tempat kita bisnis itu punya hukum bisnis. Di Amerika juga ada business law. Kita juga ikut-ikutan. Kalau nggak ikut-ikutan mesti bahasa Inggrisnya nggak ada. Yo, bahasa Inggrisnya sandal apa? Nggak ada. Karena yang di Inggris nggak ada sandal. Sandal bahasa Inggrisnya ya sandal. Buka sandal bahasa Inggrisnya apa? Ya sandal, karena sandal itu dari kata Indonesia. Kalau Pak Zul itu pasti tahu, Anda mungkin nggak tahu. Lari kencang sekali bahasa Jawanya apa? Lari sifat kuping. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Lari sifat kuping. Nggak ada. Makanya itu lalu istilah itu lari sifat kuping itu hanya untuk orang Jawa. Orang Madura nggak tahu. Orang Kalimantan nggak tahu. Ya, hal-hal kayak gitu maka terikat pada norma di dalam itu. Yang kemudian menjadi aturan bersama, menjadi common order, common law ya, bersama untuk mengatur kehidupan bersama ini agar tidak merugikan. Coba kalau nggak ada kayak gini, wah itu Luna Maya itu sudah saya pacari, Dian Sastro sudah saya pacari, itu wah enak, nggak ada kok hukumnya, ya nggak Mas Yul, enak toh, ya, tapi kan ada aturan, nggak boleh,
Udah, oh yang istrinya UNED itu yang cantik-cantik ya kita apelin. Itu kan tapi nggak boleh. Karena ada norma, ada hukum itu. Andai itu tidak ada. Saya nggak tahu jadinya apa masyarakat, tetapi agar diarahkan maka di situ ada norma kaidah sosial. Ya, artinya pedoman atau aturan hidup untuk menentukan bagaimana manusia harus bertingkah. Nanti kalau Anda pengen pacaran terbuka cuman di jalan, Tasya boleh ke Inggris ya, studi S2 di sana, cari pacar di S2 di sana, kemudian wah anaknya pasti bagus-bagus ya kalau dapat pria dari bule itu bagus-bagus. Boleh, tapi jangan dibawa ke sini, nanti bulenya jangan cium aku di jalan. Ini di Indonesia bukan di Inggris, itu pasti nanti kayak gitu ya. Itu adalah aturannya. Baik, kemudian norma kaidah sosial itu dikelompokkan ya. Ada beberapa. Yang pertama aspek norma dikelompokkan dalam yang berkaitan dengan aspek kehidupan pribadi. Itu agama. Nggak bisa kita memaksakan norma agama kita pada orang lain. Tasya agamanya apa? Islam. Pakai hijab Islam. Misalnya saya Nasrani. Tasya, ngapain kamu pakai hijab? Nggak bisa saya mengatakan itu. Kalau saya seperti itu, saya melecehkan. Kalau kemudian ada di WA, kemudian ada di medsos saya mengatakan itu, Anda bisa lapor polisi, dijeratlah pakai hukum. Hukum Anda menjelek-jelekkan orang lain atau agama orang atau rasis. Nah, kalau Anda rasis, maka Anda kemudian kena norma hukum. Ya, inilah ngajar kalau cucunya tidak saya kancing, cucu saya datang itu ya udah kayak gitu aja. Nggak apa-apa lah ya. Jadi ada norma agama, ada norma kesusilaan. Ya tadi saya katakan tadi. Norma susila. Misalnya siapa lagi? Ma'rus Solehah ini agak kelihatan ya, agak kelihatan. Kemudian ngundang Pak Zul. Coy, gimana kabar kau gitu. Mengundang Pak Zul kayak gitu. Bro, piye kabare? Apik tau bro? Itu sama dosennya. Kira-kira itu Anda gimana gitu? Itu artinya Anda tidak sesuai dengan adat kesusilaan. Gitu. Ya, kemudian ketika Pak Zul mengajar di kelas itu, Anda di luar itu rame gitu, sambil teriak-teriak. Saya ngajar ganteng gitu, dosennya saya nom itu. Wah itu tertarik, itu Anda juga melanggar. Gak apa-apa, Pak Zul ini termasuk muridnya Pak Sukidin yang paling berhasil, yaitu poligami. Itu Pak Zul itu mainstreamnya ke sana itu ya. Itu murid yang paling baik. Kalau Pak Sukidin itu APJ, termasuk dia ketua APJ. APJT itu kalau Pak Zul APJM. Jadi kalau Pak Zul itu ketuanya Asosiasi Penggemar Janda Muda itu, kalau Pak Sukidin Asosiasi Penggemar Janda Tua itu. Jadi sudah beda-beda gitu ya. Ya ntar aku ngajar. Jadi norma sula. Kemudian aspek kehidupan antar pribadi. It means that personal ada personal interaction, ada grup dan sebagainya. Maka di sana ada norma sopan santun, ada norma hukum. Itu kalau kita secara sosiologi hukum, saya mengambil ini dari sosiologi hukum ya. Itu dibagi ke sana. Ada yang lain lagi, tapi intinya begini. Jadi ada aspek kehidupan pribadi, ada aspek kehidupan antar pribadi. Misalnya kalau hubungan misalnya antara Pak Zul dan saya, itu Pak Zul masih muda, itu kalau dengan saya ketemu pasti bagaimana kabar Bapak, itu. Saya yang tua, bagaimana kabarnya Mas Zul, sehat. Itu adalah ketika kita bicara tentang norma kesantunan. Ya. Kemudian
Kalau nanti ada norma hukum, ya itu nanti beda lagi ketika kita bicara tentang hukum. Baik, saudara. Kemudian kita lihat, mudah-mudahan kalau nggak kelihatan dari Anda ya nanti saya sampaikan ke Anda ya. Ada kaidah kepercayaan, ada kaidah kesusilaan, ada kaidah kesantunan, sopan santun, ada kaidah hukum. Nah ini nanti semua kalau sanksi misalnya kaidah kepercayaan, sanksinya dari mana? Dari Tuhan. Gitu. Oh, Tuhan itu ada nggak ada, yang ada Allah itu misalnya. Itu kan orang Islam. Orang itu Tuhan tuh ada banyak. Dewanya banyak, ada Dewa Ruci, Dewa Wisnu, Dewa Dewi, itu macam-macam gitu ya. Nah, kemudian kalau kaidah kesusilaan misalnya dari sendiri, kalau kesantunan dari masyarakat, misalnya sanksi sosial, kalau hukum ya masyarakat secara resmi melaporkan hukum. Itu kalau kita membedakan antara kaidah norma nilai yang berkaitan dengan trust, kepercayaan, kemudian atau faith, kemudian kesusilaan, kemudian kesantunan, politely, dan law, hukum. Itu kayaknya kebanyakan kalau saya. Nah ini kita bicara tentang hukum itu bisa ada disiplin, ada petugas, ada kegiatan, bisa mencakup ilmu pengetahuan, kaidah, nilai-nilai, dan sebagainya. Kemudian yang saya terakhir, mau hukum itu orang hukum, biar aja orang hukum ya. Nah sumber hukum itu undang-undang. Ya. Ada jurisprudensi, ada kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Yang disebut kalau di dalam undang-undang itu apa? Kalau undang-undang tertulis, satu lagi kebiasaan kalau pidato tanggal 16 Agustus itu walaupun tidak ada, tapi itu sudah menjadi kebiasaan bahwa itu harus ada. Lupa saya namanya, istilahnya apa? Ya, nanti saya beritahu. Yang terakhir saya hanya ingin mengatakan hukum bisnis. Ya. Hukum bisnis ada di mana? Gitu ya. Ada di sini. Hukum bisnis adalah hukum privat, bukan hukum publik. Ketika bisnis itu yang tadi kebiasaan itu konvensi, ya. Konvensi, aturan yang tidak tertulis tapi sudah menjadi kebiasaan. Itu konvensi di dalam ilmu aspek hukum. Kemudian hukum bisnis ada di mana? Ada di sini, yaitu ketika bisnis itu dianggap sebagai bisnis adalah perdagangan, adalah dagang, maka dia menjadi hukum dagang dan masuk dalam kategori hukum privat dan tidak hukum publik. Hukum privat itu ada dua, hukum perdata dan hukum dagang. Makanya hukum perdata dan hukum dagang itu tidak akan bisa, kalau Anda melanggar, Anda tidak akan bisa kena pidana. Karena nanti akan diselesaikan dengan hukum perdata. Tidak bisa diselesaikan dengan hukum pidana. Tapi kalau Anda melanggar sesuatu atau hukum publik, melanggar hukum publik, Anda akan bisa dikenai hukum pidana. Kalau Anda prestasi di dalam bisnis, misalnya Pak Zul bisnis saya dengan saya, karena di Jember itu terasi itu sangat terkenal dari puger, di Jogja itu terasi, atau di tempat lain terutama Jogja, Jakarta, Bandung, terasi puger itu amat sangat terkenal dan disenangi masyarakat, maka saya misalnya berdagang terasi di sini. Saya minta Pak Zul tolong belikan terasi ini. Ya, kemudian pakai uangnya Pak Zul dulu. Nanti setelah selesai, kemudian punyaan saya terjual, saya kirim ke Pak Zul, namanya konsinyasi misalnya. Kemudian saya tidak membayar ke Pak Zul. Apakah Pak Zul bisa mempidanakan saya? Tidak bisa. Itu adalah sengketa bisnis. Kalau itu sengketa bisnis, maka itu paling banter di hukum perdata. Ya. Tapi kalau Pak Zul kemudian datang ke Yogyakarta nagih, ya, nagih hutang pada saya tidak punya duit, kemudian Pak Zul misalnya nekat
atau udah saya juga enggak punya, mau diapain terserah. Kemudian Pak Zul mengambil TV 52 inci yang ada di ruangan saya. Kemudian saya melaporkan ke polisi, Pak Zul kena hukum pidana. Ya karena pencurian itu Pak Zul minta mencuri. Padahal itu adalah maksudnya Pak Zul adalah bahwa hutang saya harus dibayar, terasi itu tadi. Tapi saya nggak punya duit atau pura-pura nggak punya duit atau memang bandel, nakal nggak mau bayar sama Pak Zul. Dan Pak Zul ambil TV. Maka TV itu menjadi delik aduan Pak Zul itu mencuri. Nah itu kena hukum pidana atau hukum internasional. Anda punya kapal, punya zah, misalnya Anda triliuner, Anda beli yacht seharga 10 miliar itu. Wah, kemudian bersama pacar Anda, entah laki-laki entah perempuan. Itu ya, kemudian mengarungi laut di Malaysia atau di Filipina. Anda bisa kena hukuman yang paling langsung, Anda bisa ditembak di situ. Nah, kalau enggak ya Anda kena hukum pelanggaran wilayah internasional. Nah, itu dan sebagainya. Itu dari sisi aspek hukum. Jadi hukum dagang atau hukum bisnis itu pada ranah hukum privat, dan hukum privat itu ada dua, hukum perdata dan hukum dagang. Ketika terjadi satu konflik perdagangan atau konflik bisnis, maka paling banter akan diselesaikan dengan hukum perdata, bukan hukum privat yang berupa hukum perdata, dan bukan pada hukum publik yang ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada Anda tentang, nah ini pengertian hukum bisnis nanti saya sampaikan pada Anda ya. Jadi hukum bisnis adalah usaha dagang. Ketika bisnis dimaknai sebagai usaha dagang atau perdagangan, maka hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu perjanjian. Nah, sekali lagi ada kata kunci. Pertama, peraturan hukum. Yang kedua, perjanjian. Nah, nanti Pak Zul di semua materinya ada perjanjian-perjanjian macam-macam itu ya. Itu nanti memang kita ke sana gitu ya. Terjadi dalam praktek bisnis, hukum mengatur dan sebagainya itu. Jadi intinya kita belajar hukum bisnis itu adalah belajar tentang bagaimana aspek hukum itu muncul atau itu mengatur di dalam perjanjian-perjanjian perdagangan atau dalam perjanjian-perjanjian ikatan dagang satu dengan yang lain ya dalam praktek bisnis. That is all. Thanks very much. If you want to ask me or is there any question, please hang your hand up. If there is no question, dismiss, and I would like to share thank you very much for your attending in our course today, Business Law. Dan thanks very much for Mr. Zul to facilitate me to teach our student. Gitu ya. Terima kasih Pak Zul atas fasilitasi saya. Sama-sama Bapak. Dan waktu selanjutnya silakan untuk diskusi walaupun satu kelompok, dua kelompok dipimpin oleh Pak Zul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.